Kok? Oke. Ada yang tahu nggak porositas sekunder itu apa? Eh, jadi porositas itu adalah eh, seberapa eh, seberapa banyak ruang kosongnya gitu, pori-porinya. Nah, itu porositas itu artinya pori-pori. Jadi porositas sekunder itu artinya punya pori-pori di luar, di bagian luarnya gitu. Apa sih tujuannya harus ada pori-porinya? Karena biar air yang melarutkan si kalsium karbonatnya itu bisa masuk ke dalam struktur batuannya. Kalau dia porositasnya primer atau pori-porinya kecil itu akan sulit untuk dilarutkan. Terus permeabilitas tuh baik. Permeabilitas adalah kemampuan untuk mengalirkan air. Jadi dia harus mudah mengalirkan air gitu. Gitu. Jadi permeabilitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk dilewati oleh air. Secara struktur geologi tadi kan disebutkan bahwa dia harus ada kekar atau sesar. Nah, tujuannya adalah di kar dan sesar ini supaya ada zona lemahnya. Nah, di zona lemah ini yang membuat air itu bisa masuk gitu dan melarutkan batuan. Kalau nggak ada kekarnya itu akan susah gitu. Akan susah terbentuk morfologi kars yang bagus gitu ya. Maksudnya bagus di sini adalah yang terlihat dengan jelas. Terus adanya curah hujan yang tinggi yang dari tadi di mention bahwa si kars ini butuh banget nih air hujan gitu. Butuh banget air yang dalam jumlah tinggi. Itulah kenapa uh, dia tuh butuh curah hujan yang tinggi. Makanya dia cuma bisa biasanya di daerah-daerah yang tropis gitu. Uh, jadi untuk proses geologinya itu endogeniknya itu adalah pengangkatan dari si batuannya itu. Batuannya kan harus tersingkap tadi ya. Ada kekarnya atau sesar. Terus secara proses eksogenik itu ada pelarutan dan juga erosi. Pelarutan ini adalah pelarutan secara kimiawi yang dilakukan oleh air gitu. Sedangkan erosi juga sama air, di mana air mengikis batuan-batuan gamping terus jadi sebuah sedimen. Nah, cara uh, penyaluran airnya adalah multibasinal. Multibasinal ini di mana aliran sungainya tiba-tiba hilang dan muncul kembali di tempat lain sebagai mata air. Jadi sebutan lainnya itu sungai bawah tanah lah. Kalau kalian sering baca-baca, sungai multibasinal tuh biasanya kayak gitu. Biasanya dari keluar dari dalam gua gitu. Sebenarnya ada awalnya adalah ada sebuah sungai gitu. Terus dia tiba-tiba masuk ke dalam daerah Kars. Terus akhirnya hilang. Nah, hilang tuh maksudnya hilang dari permukaan ya, permukaan daratan karena dia masuk ke dalam tanah. Baru nanti dia muncul lagi di suatu tempat uh, sebagai sebuah mata air, outflow. Nah, ini adalah proses kartifikasi. Jadi, ini kelihatan nggak sih bagian atasnya? Air ditambahkan apa ini? CO, ya, CO2. Jadi kan airnya itu harus asam, masih kan asam karbonat. Nah, asam karbonat ini itu akan bereaksi dengan kalsium karbonat.
Nah, ini akan menghasilkan, kalsium dan juga, CO3, kalium karbonat ya, hidrogen deng. Nah, terus nah ini contoh, gambarnya gitu ya kalau dari atas gitu. Kan ini kan pohon ini ya, ini yang gua lingkarin, ini tuh pohon, apa gitu deh. Ini tuh pohon, jadi kan di udara ini banyak mengandung, CO2 ya. Nah, CO2 itu terbawa bersamaan sama si air hujan. Nah, dia itu akan melakukan infiltrasi ke dalam tanah. Nah, di bawah tanah ini ada namanya batuan gamping itu, dan ada yang namanya sesar atau kekar ya. Ini nih yang kecil, celah-celah ini itu disebut sesar atau kekar. Nah, air yang udah bercampur sama CO2 itu masuk melalui rekahan dan sampai di, melarutkan batuan gamping atau batuan kars. Nah, sampailah dia di sebuah, daerah yang kosong gitu. Nah, dia akan membentuk berbagai morfologi kars. Ada stalaktit, stalagmit, menara kars, dan lainnya. Nah, untuk yang misalkan kalian lihat, Bang, ini kan di bawah tanah, Bang. Kenapa di sini ada gambar yang di Guilin Cina ini, itu di luar gitu, ini kan ya, si karsnya itu di luar gitu, terekspos. Jadi, pada zaman dahulu kala, ini semua adalah sebuah, daratan gitu. Jadi ini udah sisanya aja nih, yang menara-menara ini cuman sisa dari proses pelarutan atau proses sertifikasi. Barulah setelah selesai dan ada bagian daratannya, manusia tinggal di situ gitu. Jadi pada awalnya ini tuh pure sebuah batuan kars yang sangat besar atau masif gitu. Terus kalau di Indonesia ada nggak sih? Ada, salah satunya ada di Gunung Sewu, Jogja. Nah, sertifikasi termasuk melalui rekahan batuan, pelarutan pada zona rekahan, rekahan jadi semakin besar, rekahan tersebut membentuk morfologi kars, rekahan terbentuk terisi air, habis itu jadi sungai bawah tanah atau tadi ya kita sebutnya sungai multibasinal. Nah, proses pelarutan pada batu gamping itu meninggalkan sisa pelarutan. Perkembangan morfologi sisa itu dapat dibagi menjadi 4 fase. Ya fase yang pertama itu pelarutannya fokus masih pada batuan, yang ada kekar di bagian luar. Terus akhirnya mana sih? Nah, dia masih fokus di batuan-batuan yang bagian luar nih, dia masih cuman di bagian dekat-dekat kekarnya. Nah, kemudian zona yang lebih cepat mengalami pelerutan adalah zona A. Nah, gini nih, di bagian sini, zona A ya. Kenapa sih lebih cepat gitu? Karena sesarnya atau kekarnya lebih banyak ya, kalau kalian lihat di sini. Di sini tuh yang paling banyak sesar atau kekarnya. Sedangkan, zona B itu nggak mengalami, pelarutan. Barulah pada fase 2 kan zona A tadi yang tadi kita lihat ini larut gitu ya, dan lama-kelamaan akan hilang. Nah, hilang ini akan membentukkan morfologi-morfologi lain gitu. Akhirnya si zona A tadi yang terlarutkan akan jadi sebuah lembah, sedangkan zona B akan jadi sebuah, dataran tinggi. Pada fase ketiga, pelarutan tuh kan di fase 2 tadi tetap jalan terus ya, sampai akhirnya lembah itu semakin dalam, dan si zona B-nya ini yang nggak tererosi ini, akhirnya tersingkap dan kelihatan nih bener-bener, wah, menara atau kerucut karsnya ini akan terlihat lebih, jelas gitu. Terus pada fase 4 di sini udah ada erosi lateral. Nah, si zona A-nya udah udah habis lah istilahnya, zona A yang tadi tererosi itu udah habis gitu. Oleh karena itu, giliran si zona B yang terjadi erosi vertikal.
Otomatis yang awalnya kerucut seperti gini, di fase 3 namanya kerucut kars, itu lama-kelamaan akan berubah menjadi menara kars. Karena dia erosi terus-menerus nih, yang si kerucut karsnya. Akhirnya meninggalkan, morfologi sisa yang bernama menara kars. Nah, morfologi kars tuh ada yang konstruksional sama sisa. Kalau konstruksional, itu kayak Dolin, Uvala, Polje. Sedangkan kalau sisa itu, kalau konstruksional tuh gimana ya, yang terbentuknya tiba-tiba gitu. Kayak Dolin, Uvala, Polje ini, eee, dia tuh tiba-tiba, eee, tersingkap gitu ya. Jadi, sebutannya tuh proses geologinya lebih dominan lah dibandingkan si airnya gitu. Sedangkan kalau yang sisa, ini proses stratifikasinya lebih dominan dan endokars. Kalau endokars ini yang nggak kelihatan oleh mata kita gitu. Kalau yang 2 ini exokars gitu. Exo kan artinya di luar gitu, yang kelihatan di luar. Jadi yang kalau kita lihat dari daratan itu udah kelihatan itu namanya exokars, sedangkan yang nggak kelihatan dari permukaan tanah itu endokars atau yang dari bawah tanah. Kita di sungai bawah tanah, terus, stalaktit, stalagmit gitu-gitu ya, itu nggak kelihatan. Nah, atau si yang exokars itu kita sebutnya bentang alam kars mayor, karena dia bisa diamati dari peta topografi atau foto udara. Dan kalau yang minor, itu nggak bisa diamatin. Nah, kalau bentang alam yang minor, morfologinya itu ada namanya lapis. Lapis ini, bentuknya nggak rata, jadi ini tuh gara-gara batuan gamping tuh larut gitu ya, larut dikit sedikit nih. Jadi ini mereka ini kan ada orang di sini yang gue lingkarin. Di situ, orang itu lagi berdiri di atas, batuan gamping yang besar banget ya. Daerah sini tuh gamping semua gitu. Nah, di situ ada rekahan-rekahan yang terlarutkan oleh air dan kayak bolong-bolong gini. Itu disebut lapis. Terus ada keren. Nah, keren ini bagian kecilnya dari si lapis. Kalau lapis kan yang besar-besar gini ya, maksudnya dia tuh ukurannya besar banget. Kalau si keren, itu versi kecilnya dari si lapis. Dia lebih kecil gitu. Ini di-zoom aja gambarnya. Nah, ada namanya car split atau celah parutan yang terbentuk di permukaan. Jadi kayak ada got gitu. Nih kayak gini nih, yang sampai dalam banget dan kayak got gitu. Ah, itu celahnya itu disebut split. Terus ada parit. Nah, parit ini akan manjang dan lebih besar gitu ya daripada split, makanya disebut, parit. Ini adalah contoh dari parit kars. Jadi dia kayak parit, apa sebutannya ya, kayak got, parit, mmm, apalagi, drainase. Nah, ini yang lebih besar lagi nih. Jadi intinya, perbedaan yang tadi antara dari lapis sampai ke parit kars itu cuma dari ukurannya. Makin dia besar, itu sebutannya jadi parit, gitu. Terus ada palung kars. Jadi ini udah lebih dalam lagi, kedalamannya lebih dari 50 senti, biasanya pada permukaan batuan yang datar atau miring rendah dan dikontrol oleh struktur yang memanjang. Terus ada speleothems. Ah, halo halo halo. Nah, ada speleothems. Nah, speleothems ini adalah yang tadi kita sebut juga sebagai endokars, hiasan-hiasan di gua, bawah tanah yang terbentuk akibat dari endapan kalsium karbonat yang mengalami presipitasi dari air tanah yang bawa masuk ke dalam gua. Contohnya adalah stalaktit dan stalaktit. Nah, gini, contohnya dari speleothems.
atau kita sebutnya hiasan gua. Ada stalaktit. Stalaktit itu yang menggantung. Ada namanya stalagmit. Stalagmit itu yang di bawah nih. Mirip dengan stalaktit tapi adanya di bawah atau di dasar gua. Terus ada namanya straw. Kenapa dinamain straw? Karena mirip sedotan. Stalaktit yang mirip sedotan disebut straw. Nih, jadi dia bentuknya kayak sedotan panjang-panjang gitu. Terus ada heliktit. Nah, heliktit ini yang kayak kecil-kecil gitu. Jadi sebelum dia ngebentuk jadi sebuah stalaktit, biasanya dia akan ngebentuk si heliktit ini kecil-kecil banget dulu. Nanti dia berkumpul-berkumpul menjadi stalaktit atau bisa jadi juga straw gitu. Terus ada curtain. Curtain ini kalau di gua itu kayak gorden gitu. Dan ada flowstone. Flowstone ini kalau flowstone itu dia batunya itu kayak aliran air, kelihatannya kayak aliran gitu. Nah ya, yang paling lebih kelihatan. Hmm, ini kayaknya nih, daerah sini, flowstone. Nah, terus ada pilar. Pilar itu adalah pilar itu terbentuk dari stalaktit dan stalagmit yang ketemu gitu. Jadi ini dulunya awalnya ini adalah stalaktit dan yang bawah ini adalah stalagmit. Tapi akibat kartifikasi terus-terusan, dia ngendap terus-terusan, akhirnya dia ketemu nih. Makanya di tengah-tengahnya ini kayak ada zona pertemuan gitu antara si stalaktit dan stalagmit. Akhirnya membentuk sebuah pilar. Terus ada yang namanya teras. Teras ini kayak tangga-tangga gitu atau travertine. Nah, ini semuaan ya. Di dalam gua ini kita sebutnya speleothems. Ini ya. Nih, ini masih dalam taraf yang helik ya. Ini helik masih belum dari stalaktit. Yang ini nih, di atas yang banyak ini stalaktit, yang kecil-kecil banget itu straw. Ini pilar, ini stalagmit gitu. Nah, ini tadi yang kayak gue bilang ya, stalaktit dan stalagmit yang bersatu itu akan membentuk pilar. Contohnya ini nih, ada di Gua Gong atau ini di Gua Cokro. Nah, di sini ada juga nih pilar besar di Gua Simbar, Gembong Selatan. Nah, sebenarnya nggak boleh ya kita bersentuhan langsung dengan si speleothems gitu. Karena bisa jadi dengan sentuhan manusia itu menyebabkan pertumbuhan si speleothems ini akan aneh gitu. Bisa jadi dia juga mudah hancur. Karena kan ya mudah banget lah ya manusia itu menghancurkan gitu. Terus ini ada helictid. Nah, cara garis besar kita akan lihat atau kesemuanya nih. Di sini ini adalah semua area kars gitu ya. Akan ada sungai biasanya kan. Terus di sini tuh akan ada sinkhole atau apa ya, lubang yang terbuat dari uh, celah yang ada di dalam batuan gamping gitu. Terus bagian bawahnya larut dan akhirnya jatuh ke bawah gitu. Mana ya? Ada gambarnya nggak yang lebih jelas. Nah, gini ya. Nah, jadi dia tuh kayak ada longsoran ke dalam tanah, itu kita sebutnya sinkhole. Karena biasanya di bawahnya ini udah jadi pelarutan terlebih dahulu gitu. Atau enggak, dia juga terlarutkan dari awal sedikit demi sedikit dari luar gitu.
Nah, kita bisa sebutnya Dolin, di mana dia itu hasil pelarutan yang besar, diameternya itu bisa beberapa kilometer. Terus ada Uvala, itu gabungan dari beberapa Dolin. Pokoknya itu nanti ada nih. Nah, ini Dolin, emang besar banget gitu. Nah, ini Dolin akan menjadi Uvala. Jadi kalau Dolin dan dua Dolin ketemu dan bersatu, jadi kita sebut Uvala. Ada Polje. Kalau Polje ini kayak daratan yang tersingkap di tengah-tengah batuan kars karena pelarutannya itu udah selesai gitu, udah habis semua gitu. Itu disebut daratan Polje. Nah, ini Poljenya adalah sebelah sini nih ya. Nggak ada lagi morfologi-morfologi kars. Nah, ini ada jendela kars juga. Jadi cuman ya kalau kalian ada di dalam gua, terus di bagian atasnya itu kalau yang bolong dan terhubung ke permukaan itu disebut jendela kars. Ada lembah kars. Ini itu nggak terlalu penting biota-biotanya. Ah, jadi ini ada sinkhole, ada gua bawah tanah. Intinya dari kars ini kalian yang penting kalian paham dan penerapannya sih. Nah, ini tadi yang kita sebut inflow, di mana tiba-tiba aliran sungai itu keluar, istilahnya entah berantah, tiba-tiba loh kok ada aliran sungai. Nah, itu adalah inflow. Nah, ini contoh dari kerucut kars ya, bentuknya seperti kerucut. Nah, nanti kalau misalkan ini tererosi terus-menerus, terkartifikasi terus-terus, akhirnya bentuk ke menara kars. Nah, ini di daerah Cake, Sulsel. Ini juga menara kars. Bedanya menara kars sama kerucut kars, bukan dari gedenya ya, tapi dari segi kecuraman lerengnya. Semakin curam itu adalah menara gitu. Kalau kerucut itu masih lebih landai. Sedangkan kalau menara kars itu cenderung lebih curam. Ada mogot. Mogot itu uh, kerucut kars yang baru tererosi gitu. Belum bisa kita sebut sebagai menara kars, tapi masih kita sebut sebagai mogot. Nah, manfaat dari kars ini udah jadi hidrogeologi, geoekonomi, biodiversifikasi, geowisata, dan juga arkeologis. Kenapa sih? Ya udah deh, gitu aja. Sekian. Ada yang mau tanyain nggak tentang kars ini? Kalau nggak ada nanti kita halo halo. Halo, Oke, thank you. Ada ada yang mau tanyain nggak terkait kars-kars ini? Sebenarnya kars ini perlu dibaca dan dihafal sih, karena banyak banget dan bukan karena ya penting kita paham aja sih kars itu terbentuknya gimana, prosesnya ya, terutama proses karifikasinya.
Kalau kalian udah paham, ya tinggal penerapannya aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita mungkin latihan kali ya. Nanti gue kasih soal latihan. uh, kita latihan sekitar 40 menit. Yang di halaman pertama itu apa? Yang di slide pertama. Yang di slide pertama. Nah, itu morfologi. Mana-mana? Yang oke deh. Itu yang itu. Nah, Yang mana tuh? jadinya tuh katanya kakak kan itu kan. Kalau misalnya tuh kan ada cars yang terbuat dari kalsium karbonat, nanti kalau misalnya kena kayak hujan atau kayak gitu nanti lama-lamaan nanti bisa kayak yang itu ya, Yang mana? lebih kan ada kan yang gunung-gunung yang kayak gitu cars ya, Iya. lama-lama jadi kayak yang tinggi gitu, tidak begitu lebar, hanya tinggi gitu kayak yang Hmm. teras. Ya, terus? Oh ya, cuma pengen klarifikasi saja Oh, nanti udah kalau ya. Betul, betul. Nah, oke makasih ya. menurut kalian kenapa bisa ada yang kesisa gini? Kenapa sih bisa kesisa si bentar mana ya gambar yang lebih enak? Bagian akhir sepertinya. Hmm. Oke, menurut kalian kenapa sih bisa tersisa si bentukan ini gitu? Kenapa nggak hancur semua gitu? Apakah erosi sebagiannya? Betul, erosi sebagian. Kenapa tuh erosinya cuma sebagian? Bisa jawab kak? Hah? Gimana? Belum ada yang jawab. Iya, Hmm. kan ada sebagiannya erosi. Iya. Nah, Bukan. kebetulan kan dulu kan mestinya kan Karsia kan sampai bloknya kan seperti gunung yang di atas yang di slide 65, tapi sekarang hanya erosinya cuma sebagian, yang Betul. sekitarnya saja, tidak Hmm. tengah-tengahnya. Ya, kenapa tuh? Itu mungkin biasanya tuh kalau ada erosi seperti begitu, itu dikarenakan itu sekitarnya tuh tidak bisa disupport. Barusan kemarin saja saya pernah diajari bahwa kalau misalnya tuh sebagian sebagian dari uh, kasnya yang berada di kakinya nanti sekitarnya nanti juga akan jatuh. Nanti akan erosi seperti gini tinggalnya. Hmm. Jadi jawaban yang lebih straight to the point itu karena beda kandungan kalsium karbonatnya. Oh, Betul, bisa juga karena jadi kekarnya ternyata kurang. Betul. Tadi kan kita tahu ya di awal-awal nih, syarat terbentuk atau syarat pelarutan itu kan ini ya, kan ini gitu. Untuk yang semakin semakin rendah kandungan kalsium karbonatnya, maka pelarutan yang terjadi itu semakin sedikit gitu. Semakin tinggi, dia tuh akan semakin cepat larut. Jadi kalau yang kandungannya kurang, dia akan larutnya bakal lebih lama gitu dibandingin yang lain. Dan ada beberapa kasus bahwa dia tuh nggak ada kekarnya gitu loh. Jadi makanya dia bagian situ tersisa gitu.
Jadi air tuh yang nggak ngenain dia secara langsung, tapi ke tempat lain, karena daerah situ yang tersisa gitu. Kayak ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, kita latihan dulu kali ya. Baru nanti untuk sisa waktunya kita bahas gitu. Ntar. Jadi ntar ada 20 soal, kalian bisa ngerjain dalam 40 menit. Halo Kak, Ayo, nih bentar itunya gua, di mana latihannya? bentar lagi mau gue kirim. Oke. Bentar ya. Mana sih chat? Ah, 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 ah. Bentar. Oke, udah ya. Udah gue kirim. Coba dikerjain dalam 40 menit. Harusnya udah jelas semua. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyain aja langsung. Udah pada udah kekirim kan ya di chat. Halo, halo. Tolong konfirmasinya, guys. Halo, halo, halo. Sudah Kak. Oh, oke. Oke, selamat mengerjakan ya. Dari 50 sampai tanggal 40, berarti jam 11.30. Nanti setelah itu baru kita bahas sama-sama. Kalian tulis jawabannya dulu aja ya. Entah di kertas atau di mana gitu. Dan ya, ini tergantung kalian. Kalau kalian memang mau belajar, jangan pakai Google untuk ngerjain gitu. Oke, thank you. Selamat mengerjakan.
kasih.
Ah, ini udah pada selesai semua belum? Atau ada yang masih belum selesai? Halo, halo. Belum sih. Oh, belum ya. Oke deh. Nanti sampai jam berapa ya? Intinya nggak apa-apa deh. Sampai 30 ya. Terus langsung kita bahas. Oke, dilanjutin aja guys.
Oke, kita bahas ya sama-sama. Ntar gue share screen dulu. Mana share screen? Share screen. Share. Ntar. Um, itu. Oke, udah selesai ya. Kita langsung bahas sekarang. Huh. Oke, jadi nanti gue akan nanya orang ya, jawab gitu. Kalian jawab jawaban kalian apa gitu ya. Biar gue tahu segini tuh tingkatnya udah sulit atau belum gitu, atau gimana kalian kesulitannya di mana gitu ya. Kita ke Faza dulu nih. Faza dari apa nih? Bandar Seman 2 Bandar Lampung. Gimana nih, Faza? Nomor satu. Halo, halo. 1B. Koalisi lempeng tektonik yang membentuk gunung api bawah laut. Ada yang punya jawaban lain? Atau semuanya setuju sama Yang nomor satu, ya? yang nomor satu itu apa? Si Faza jawab B. Ada yang B. beda nggak? Hmm, Faza jawabnya B. cross tektonik. Ya mungkin ya sih kayaknya segitu. Mm-mm. Yang B. Oh, ada yang beda nggak? Berarti kan tadi siapa namanya? Marcel sama nih. Ada yang beda nggak? Halo, halo. Halo, halo. Nggak ada ya, berarti semua udah jawab B ya. Oke, jawabannya B ya. Koalisi lempeng tektonik yang membentuk gunung api bawah laut. Jadi, sebenarnya ada yang tahu nggak perbedaannya koalisi sama subduksi? Ada yang tahu nggak perbedaannya koalisi, subduksi? Nah, jadi jawabannya udah bener ya. Mungkin tinggal alasannya aja nih. Nah, koalisi terus ada uh, jadi sebenarnya pergerakan lempeng kan dibagi menjadi dua ya. Pergerakan Ya. lempeng. Apa aja? Pergerakan lempeng ada yang convergent, Konvergen, divergent. divergen. Oke. Ya. Nah, dari situ kalau koalisi itu masuknya yang mana? Ya. Bukan. Kolisi kan masuk color convergent, convergent kolisi. Oh gini. Berarti kan di convergen itu ada koalisi apalagi? Subduksi turunannya ya. Subduksi. Kalau di divergen ada. Ini ya kalau divergen tuh dia Oh, di, menjauhkan. Hah? Apa? iya. Jadinya kan bukan divergent kan, convergent jadinya. Apanya tuh?
Kan dibagi dua juga, kolisi sama yang Iya, subduksi. iya betul. Ya ini. Pergerakan lempeng tuh dua ini. Terus baru dibagi lagi. Oke, Hmm. nah tadi kan kita juga udah jelasin ya bahwa kalau hasil dari subduksi, jadi subduksi itu kolisi juga bagian dari kolisi. Nah, kolisi ini belum ditentuin gitu. Apakah kolisinya itu antara benua dan samudra atau samudra dengan samudra gitu. Kolisinya belum ditentukan gitu kalau kolisi. Jadi intinya pergerakan lempeng yang saling bertabrakan. Kalau bahasa yang lebih spesifik, kita sebutnya ini sebagai subduksi gitu. Atau enggak abduksi ya kalau nggak salah. Kalau yang antar subduksi kan eh antar lempeng benua sama samudra. Kalau abduksi itu kalau nggak salah antara lempeng samudra-samudra. Oke. Terus lanjut nomor dua. Nomor dua siapa ya? Faza udah Caila Navasya nih coba. Caila apa? Caila. Oh ya, tadi nomor satu jadinya yang Satu itu yang ini ya beta ya. B. B. Oke. Mm. Nomor dua. Oh, oke. Mungkin orang yang nggak ada. Mungkin Indria Syafitri. Ada ya? Bentar, udah di chat nih. Caila bilang nih, nomor dua Dua berarti dataran tinggi Dieng, Indonesia terdapat kawah vulkanik yang seringkali mengeluarkan gas beracun. Kawah ini terbentuk akibat aktivitas tektonik yang mendorong magma ke permukaan. Hmm, masih kurang tepat. Ada lagi? Kalau ah, kalau aktivitas tektonik yang mendorong magma ke permukaan itu masih kurang spesifik gitu ya. Ini sebenarnya cuma jawaban jebakan dong nih. Kayak Faza bilang C nih, runtuhnya kaldera akibat letusan besar. Ada lagi nggak nih yang selain itu jawabannya? Hmm. Jawabannya ini ya, C ya. Jadi dia itu karena uh, runtuhnya kaldera akibat letusan besar. Jadi dia tuh di yang ini awalnya ada awalnya kan sebuah kaldera Meletus. gitu ya. Kaldera gunung api Oh. dulu sebelumnya. Cuman karena letusannya besar banget, itu akhirnya kalderanya hilang gitu. Runtuh, jatuh lah ya. Akhirnya tersingkap lah si bagian dalamnya si gunung api nih. Ini tuh harusnya di dalam gunung api gitu loh. Tapi gara-gara letusannya terlalu besar, makanya dia kelihatan dan bisa diakses orang gitu. Jadi beda ya sama yang Yellowstone tadi gitu. Kalau Yellowstone memang alami kayak gitu. Ada yang mau tanyain dulu nomor dua? Oke lanjut nomor tiga. Sungai bawah tanah sering ditemukan di wilayah kars seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sungai bawah tanah ini terbentuk karena ada yang coba nih. Coba Indria. Jawabnya apa? Halo, halo.
Indria. Ya mungkin nggak ada kali. Khalisa. Wah, bukan satu sekolah nih kalian nih. Caila, Indria sama Khalisa. Oh, C. C. Oke bener ya. Jadi C jawabannya. Jadi kan Kars itu intinya adalah larutan batuan kapur, air hujan yang mengalir melalui letakan dan gua bawah tanah gitu. Gampang ya ini. Kalau merhatiin sih harusnya udah bisa lah. Terus nomor 4, Gunung Merapi di Indonesia adalah salah satu gunung api serta paling aktif di dunia. Salah satu bahaya utama dari letusan Gunung Merapi adalah aliran piroklastik yang terdiri dari apa tuh? Siapa nih? Marcel deh. Marcel. Yang ada di Gunung Merapi. Hmm. Dari aliran piroklastik. Apa sih piroklastik? Eh B, coba B. B. Ya, abu vulkanik yang bercampur gas panas. Jadi kalau kalian sering nonton berita gitu ya, Oh, C, C. Hah? Nggak tahu deh ini. Betul ya, 4B. 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 Jadi piroklastik itu apa sih? Piroklastik adalah sebuah material yang dikeluarkan oleh gunung api selain dari lava gitu. Jadi dia material sampingan istilahnya ya, daripada yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Jadi piroklastik itu bisa berupa awan panas, terus batuan kerikil, terus abu vulkanik dan sebagainya gitu ya. Ada di sini ada lava. Oke, ada yang tahu nggak perbedaan lava, lahar, sama magma? Gimana guys? Magma deh, magma, lava sama lahar. Apa ada yang tahu nggak bedanya? Lava, magma sama lahar. Magma Hmm, kan eh yang sudah di luar kan itu magma. apa magma? Oh ya, bukan magma di dalam. Magma di dalam, Habis itu lava di luar. lava di luar. Terus lahar? Kemudian itu lahar. Apa ya? Itu kayaknya tuh ya bagiannya Gunung Merapi apa ya itu ya mungkin dalamnya situ lah. Yang tidak tahu. Oke, jadi gini perbedaan ya. Magma itu bener ya, ini udah bener nih. Yang masih di dalam eh, chamber, masih di dalam chambernya gunung api gitu. Sedangkan kalau lava, dia itu bener-bener airan pijar atau magma yang baru keluar dari gunung api. Nah, begitu sih magmanya itu udah terkontaminasi dengan air maupun bebatuan gitu, akan berubah jadi lahar gitu. Magma yang bercampur dengan air ataupun nah, lahar ini juga dibagi dua lagi ya. Ada lahar dingin
sama lahar panas. Apa tuh bedanya tuh? Ada yang tahu nggak? Lahar dingin sama lahar panas tuh bedanya apa? Jadi kalau lahar dingin itu dia campur oleh air dan suhunya itu dingin. Kalau lahar panas itu campur suhunya panas. Nah, di situ ya. Jadi kalau misalkan yang banjir bandang itu yang lahar dingin yang lewat sungai itu namanya lahar dingin gitu. Tapi kalau dia masih panas suhunya itu disebutnya lahar panas. Oke, lanjut. Nomor 5. Pegunungan Bukit Barisan Sumatera Indonesia terbentuk akibat aktivitas tektonik sepanjang lempeng Sumatera. Proses utama yang menyebabkan terbentuknya pegunungan ini adalah ada yang bisa jawab? Siapapun? Oh, ntar lu gue belum dikasih garis. Oke, Faza A. Oke, bener ya, A ya. Oke, nomor 5 A. Ada yang tahu nggak nama patahannya itu apa? Di aktivitas tektonik Semangko ini? kak, semangko. Oke, betul. Semangko ya. Bukan semongko. Semangko. Semangko. Harusnya orang-orang Sumatera tahu lah ya. Kalau kalian nggak tahu, parah. Oke, lanjut nomor 6. Pantai Parangtritis. Apa nih? Proses ini dikenal sebagai apa? Ah, A ya, deflasi. Deflasi itu apa tuh? Deflasi itu apa? Siapa namanya? Faza, semuanya Faza. sedimen. Apa? Apa deflasi? Jadi deflasi itu adalah pengikisan yang disebabkan oleh oleh angin yang membawa pasir. Kalau abrasi, pengikisan oleh air laut. Gitu. Kalau erosi tektonik nggak ada ya. Nomor 7. Gunung Tambora di Indonesia mengalami letusan dahsyat yang akhirnya terbentuknya kaldera besar. Peristiwa kaldera ini adalah apa nih? Apa itu lu baru jawab lagi? A lagi. Ada yang jawaban lain? Bener ya? A ya. Kita cepat aja nih udah mau habis. Ntar nggak cukup lagi. Oke, A. Nomor 8. Wilayah Papua, Indonesia terdapat puncak tinggi yang terbentuk akibat aktivitas tektonik. Proses utama yang menciptakan pegunungan ini adalah apa lagi, guys? Ada nggak yang mau jawab? A lagi. Betul ya, A lagi. Oke, nomor 9. Sungai Citarum di Indonesia mengalami pendangkalan yang terjadi akibat sedimentasi berlebih. Proses geomorfologi utama yang menyebabkan pendangkalan ini adalah apa nih? Faza kali. Mau jawab lagi. Delta.
pengendapan material organik dari sungai. Ada lagi nggak yang lain? Oke, bener ya. Jawabannya delta. Pengendapan material organik yang dari sungai. Ini udah gua kasih clue gitu ya di gambarnya bahwa di sini tuh Citarum tuh banyak sampah gitu ya. Jadi Citarum bukan murni gara-gara erosi oleh aliran air gitu. Oke, lanjut nomor 10. Nah, sesar Sumatera adalah patahan besar yang aktif sering menyebabkan gempa bumi. Sesar ini merupakan atau tadi kita sebutnya sesar semangko ya. Apa? Jenisnya apa dia? Bang. Betul ya. Patahan geser. Jadi dia itu geser ke mana ya? Hmm, Jadi dia tuh geser. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Aduh, nggak bisa lagi. Oke. Ah, nomor 11. Nomor 11 apa, guys? Oke, 11A ya. Tadi udah panjang lebar kita bahas tentang Kars karena pelarutan batuan kapur, gamping atau kalsium karbonat. Nomor 12. Nomor 12 apa? B. Ada lagi? Ponor. Bener ya? B ya. Atau kita sebutnya apa? Sungai apa tadi? Ponor ini cara orang geografi menyebutnya adalah sungai multibasinal. Terus nomor 13. Internal field di sekitar Kapuas. Jenis tanah yang terbentuk umumnya memiliki ciri apa? Ada yang mau jawab? Mutia, jawab D. Berwarna hitam pekat akibat aktivitas vulkanik. Ada lagi? Atau semua setuju sama si Mutia? Halo, halo. Faza gimana? Faza terus Michael Faza Delta juga. Eh, 13. iya betul Delta ya. Jadi jawabannya 13D ya. Kaya akan mineral halus dan subur. Kalau berwarna hitam pekat akibat aktivitas vulkanik kayaknya enggak juga ya. Ciri-ciri tanah aluvial tuh memang biasanya sedimen halus dan subur biasanya. Nah, untuk 14 kipas aluvial. K14A ya, di mana terjadi pengendapan material oleh aliran air yang melambat di kaki pegunungan. Jadi kan tadi udah kita lihat sama-sama gitu. 15. 15 apa? Di sungai di Indonesia di Bengawan Solo pembentukan dataran banjir atau tadi kita sebutnya apa namanya? Dataran banjir tuh. Dataran banjir atau biasa kita sebut dengan flood plain.
Oke, udah ya. Berarti ini adalah jawabannya B ya. Pengendapan sedimen oleh air sungai selama musim hujan. Juga udah jelasin. Nomor 16, Gunung Dukono. Manfaat gunung berapi apa? Ya, gunung berapi kalau misalnya kan ada gunung kan, gunung Hmm. berapi akan meletus. Kalau meletus biasanya mengeluarkan itu loh, magma yang kaya mineral. Hmm. Tanahnya makin subur karena tanahnya dapat mineralnya lebih banyak. Oke, betul ya. Jadi menyuburkan daya tanah di sekitar gunung dengan material abu vulkaniknya atau material piroklastik gitu ya. Kalau kalian diganti jadi piroklastik juga harusnya udah langsung ngeh gitu. Piroklastik ya abu vulkanik gitu. Terus 17. 17 kan kars, jadinya itu biasanya tuh pelarutan lah, meninggalkan kapur-kapur pilar yang lebih keras. Oke, bener ya. B. 17B. 18. 18. Kalau itu kan menara kars kan terbuat dari kars. Yang mana? 18. Oh, angin dan air. Oh, lanjut. Tunggu. Oleh angin dan air. Menara Kars kah? Bang. A. Oke. A ya, jawabannya cerobong peri. Jadi ini tuh istilah khusus gitu ya. Karena dia tuh bolong gitu guys. Jadi dia nggak cuman bentuk seperti menara, tapi tengahnya tuh bolong. Makanya sering disebut cerobong peri. Atau apa ya? Very apa ya? Bahasa orang Inggris sih yang uh, nyebutnya gitu. Tapi kalau ada memang jawabannya lebih ini very chimney. Oke, 19. Chimney. Pantai barat Turki, terutama di Laut Aegea, mengalami aktivitas tektonik yang menyebabkan sebenarnya patahan-patahan besar. Patahan ini disebabkan oleh apa guys? Laut Aegea itu sebelah mana? Ini tuh gua campur antara karena di soal-soal OSN biasanya ada beberapa yang dicampur gitu. Antara pengetahuan umum sama konsep geomorfologi gitu biasanya. Siapa ini? Faza, lu jawab apa? A ya? Oke, jawabannya A ya, benar. Pergerakan lempeng Eurasia dan Afrika. Terus 20. Alaktit dan stalagmit. A. Oke, A ya. Oke. Kebanyakan A ya gue bikin jawabannya. Gue bener-bener gak tahu juga gue jawab ya A begini banyak banget. Kayaknya Tinggal hampir jawab semuanya. A nanti dapat 60% benar sih. Coba Biasanya tuh jawaban A semua kayaknya hampir 100% bener gak sih? paling enggak kalau misalnya tuh udah A semua udah dapat 60%. Paling enggak. Biasanya tuh C sih biasanya. Apa yang ini terus gitu ya? Oke deh. Nanti bakal gue bagiin juga untuk pembahasan singkatnya dan ada kunci jawabannya. Nanti ditunggu aja ke panitianya. Sama materinya juga akan gue bagiin. Mungkin pas nih udah jam 12 juga. Mungkin terakhir ada yang mau tanyain lagi nggak? Entah terkait Olimpiade kah? Terkait materi tadi kah? Atau terkait hal lain juga boleh gitu. Silahkan aja ada Oke. yang mau tanyain. Tidak ada sih sebenarnya buat saya. Makasih ya. Oke, mungkin kalau nggak ada nih, serius nih. Oke, kalau gitu gue mau
ya semangat lah buat kalian yang kalian kan berarti bakal ikut OSK gitu ya, rencananya bakal ikut OSK. Semangat buat kalian kalau ikut OSK ya, banyak-banyak latihan soal aja, kalian cari di Google latihan-latihan soal OSK itu kayak gimana, perbanyak latihan soalnya. Kalau mungkin ini yang gue ajarin mungkin hanya sepersekian gitu loh, cuman mungkin 5%-an doang dari seluruh materi geografi yang ada. Jadi untuk yang lainnya, entah kalian ada di rangkaian pelatihan ini atau gimana, tolong dilanjutkan ya. Pokoknya perbanyak latihan soal aja sih saran dari gue. Semoga sukses buat OSK-nya semuanya. Sekian dari gue, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Thank you guys.